Alright, are you guys ready to
Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau tak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
menjadi keadaan kami saat ini, kami mau terus memilih untuk menyembah-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Ini setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan baik dimanapun teman-teman berada saat ini. Nah, sebelum kita belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami, sehingga saat-saat ini Tuhan kami terus mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Saat ini kami JNG dan Youth mau belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini akan menjadi pedoman bagi kami, akan menjadi kebenaran yang menghidupkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang sehat, bertumbuh sehat di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus ini setiap kami siap belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Seringkali ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita. Misalnya, mengenai rencana Tuhan di dalam hidup kita, apakah rencana itu benar-benar akan Tuhan genapi? Atau ada hal-hal lain yang teman-teman pikirkan, misalnya, apakah teman-teman sudah benar-benar menghidupi rencana Tuhan di dalam kehidupannya teman-teman? Nah, segala pertanyaan yang muncul di dalam pikiran kita teman-teman, itu akan menjadi sebuah jawaban yang membangun ketika kita punya cara pandang yang benar di dalam setiap apa yang menjadi pertanyaan dalam pikiran kita. Segala sesuatu yang menjadi pertanyaan kita ini akan menolong kita ketika kita punya cara pandang yang benar terhadap hal yang sedang kita tanyakan di dalam pikiran kita. What do you see? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu pandang, itu akan membentuk tujuan dalam hidupmu. Tujuan dalam hidup kita menentukan kemana kita akan mengakhiri sesuatu. Sekali lagi saya ulang ya. Tujuan dalam hidup kita menentukan kemana kita akan mengakhiri sesuatu. Nah, saya mau kesaksian. Waktu saya high school, SMA, saya dan teman-teman saya kita punya sebuah komunitas, dan komunitas ini adalah komunitas anak-anak yang sering nongkrong-nongkrong di sekretariat. Waktu saya SMA, kami semua sebelum lulus punya sebuah rencana bahwa akan kuliah bersama. Nah, secara pribadi teman-teman, saya merasa kayak apakah saya harus mengikuti pemikiran itu? Apakah kita harus kuliah bareng? Apakah minat, passion kita sama? Banyak pertanyaan yang muncul pada saat saya SMA. Nah, teman-teman, karena saya tidak punya tujuan yang jelas, saya mau jadi apa selesai sekolah, selesai SMA, saya ikut aja apa yang teman-teman saya bilang. Waktu itu sedang viral di mana kita semua baik anak IPA maupun anak-anak IPS mau ikut tes STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, viralnya tempat kuliah ini teman-teman, karena sekolah itu kan dibiayai oleh negara. Jadi segala kebutuhan kita di-provide oleh negara. Jadi semua ingin berbondong-bondong ikut itu. Nah, saya ya udahlah, ikutlah sama teman-teman. Kita ada ber-20 orang. Jadi tesnya itu teman-teman ada di berbagai kota di Indonesia. Ada di Makassar, di Manado, di Jakarta, dan di kota-kota yang lainnya. Saya dan teman-teman saya awalnya kami memilih kota Manado. Tapi pada saat kami pilih kota Manado, muncullah sebuah pilihan lain, yaitu kota Makassar. Jadi kita ber-20
10 orang pisah, ada yang tes di Manado, ada yang tes di Makassar. Saya ikut rombongan yang tes di Manado. Jadi kami bersepuluh tes di Manado, kemudian singkat ceritanya teman-teman, tersisalah kami 5 orang dari 5 yang sudah tereliminasi oleh tes ini. Jadi dia ada beberapa kali testan, kemudian tersisalah 5 orang. Saya tersisa paling terakhir 5 orang ini bersama dengan teman-teman yang lain. Yang 5 orang udah pulang dan mereka mendaftar di tempat kuliah yang mereka sudah taruh di dalam list edisional universitas mereka. Nah, sisa 5 kami yang ada di Manado ikut tes dan tinggal 2 orang. 3 orang tereliminasi termasuk saya tereliminasi. Kenapa? Karena saya nggak lulus tesnya. Jadi 2 teman saya yang lulus itu pun bukan di STAN, tapi mereka sekolah di sekolah pegadaian. Nah, teman-teman, saya di titik itu merasa hopeless. Kenapa? Pada saat udah nggak lulus, saya nggak tahu udah mau kuliah di mana lagi, karena waktu itu perkuliahan udah berjalan 3 pertemuan mata kuliah. Jadi saya bilang sama papa mama saya, ya udah saya stop dulu, nanti tahun depan baru kuliah. Tapi mereka bilang enggak, kamu harus kuliah di tahun ini gitu kata mereka. Terus saya bilang mau kuliah di mana? Waktu itu saya bingung, saya ini mau jadi apa sebenarnya? Saya nggak tahu teman-teman. Nah, saya diberi sebuah tawaran oleh keluarga saya yang ada di Manado. Kata mereka bahwa Fit, kamu kuliah aja di Unima, Universitas Negeri Manado. Nah, saya bilang mau ambil jurusan apa? Ini sudah 3 mata kuliah yang berjalan, tidak ada lagi yang buka. Mereka bilang bisa, kami bantu, karena om dan tante saya adalah menjabat sebagai PR2 dan PR3, pembantu rektor 2 dan 3. Jadi bilang kamu daftar aja, nanti administrasinya mereka bantu untuk urus. Jadi saya masuk udah 3 kali mata kuliah. Dan tahu gak teman-teman, saya memilih jurusan yang bukan dari jurusan sekolah saya, SMA saya. Lalu waktu saya sekolah jurusannya adalah Science IPA. Tapi saya memilih untuk masuk ke jurusan bahasa Jepang. Jadi jauh banget. Dan di Palu itu waktu saya sekolah SMA di sana tidak ada jurusan bahasa Jepang. Hanya ada jurusan IPA, IPS dan bahasa Jerman sama Arab. Jadi ya udahlah saya kuliah, saya menjalani hari-hari saya di dalam kuliah dan saya tidak menemukan sebuah passion untuk kuliah itu. Saya coba-coba masuk ke beberapa organisasi supaya hidup saya di kuliah itu berjalan dengan baik, berjalan dengan gaul menurut pikiran-pikiran anak-anak zaman dahulu. Saya pilih-pilih dan tidak ada suatu hal yang bermanfaat waktu itu teman-teman. Kenapa? Karena saya nggak punya tujuan. Penting sekali di dalam hidup kita mengetahui tujuan apa kita melakukan sesuatu. Kita mau kuliah di jurusan komunikasi, tujuannya apa? Kita mau kuliah di jurusan ekonomi, tujuannya apa? Kita mau kerja di perusahaan besar, perusahaan kecil, mau kerja di gereja, tujuannya untuk apa? Kita harus tahu hal ini teman-teman. Nah, kebanyakan dari kita ketika kita melakukan sesuatu tidak mengerti akan tujuan itu, kemungkinan kita menyalahgunakan kehidupan kita. Kita akan memakai kehidupan kita dengan sembarangan. Kenapa? Karena kita nggak ngerti tujuan hidup kita untuk apa, teman-teman. Nah, ketika saya memilih untuk kuliah di Manado, ternyata dari Manado ini kisah saya dimulai, kisah yang baru. Saya di Manado lahir baru, kenal Tuhan. Saya mengerti ternyata saya perlu menemukan tujuan hidup di dalam saya menjalani kehidupan saya. Karena di dalam kehidupan ini segala sesuatunya ada tujuan. Kita diciptakan Tuhan di dunia ini pun ada tujuannya. Tuhan tidak menciptakan kita sia-sia teman-teman, tapi ada tujuannya.
Ketika kita tidak mengerti atau tidak menemukan tujuan kita, kemungkinan kita akan menyalahgunakan kehidupan kita. Nah, malam ini saya mau reminder lagi kepada teman-teman mengenai hal ini. Karena hari-hari ini, apalagi di zaman-zaman yang sekarang teman-teman, kadang-kadang kita sudah tidak mengerti lagi kita hidup ini untuk apa. Apakah hanya sekedar having fun? Atau hanya sekedar mencari-cari pengakuan dari dunia ini? Jangan lupa kita punya tujuan. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengerti dan menghidupi tujuan hidup kita? Bagaimana kita bisa memiliki cara pandang yang berbeda atas hidup kita? Ada sebuah kisah di Alkitab. Kita buka di dalam Keluaran 3 ayat 1-12. Keluaran 3 ayat 1-12. Kisah ini menceritakan sebuah kondisi di mana ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Tuhan memberikan tujuan hidup kepadanya, namun ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa menangkap tujuan itu. Nah, mari kita baca bersama-sama. Dari ayat 1 ya guys. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, di ayat 5, Tuhan yang berfirman, katanya seperti ini, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Nah, di ayat ini teman-teman, ayat 1-12, Tuhan sendiri yang datang kepada Musa untuk menampakkan dirinya, untuk menyatakan dirinya kepada Musa. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan hidup yang akan diberikan kepada Musa. Jadi Tuhan kasih tahu kepada Musa, "Musa, saya Tuhan mendengar seruan orang Israel. Aku mendengar seruan orang Israel, Musa. Seruan mereka sampai ke telingaku," katanya, "dan Tuhan mau menolong orang-orang Israel." Tapi apa jawaban Musa, teman-teman? Di ayat yang ke-11 dia bilang begini, "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.'" Musa bertanya kepada Tuhan, "Kita ini siapa, Tuhan? Aku ini siapa? Kenapa kita yang Tuhan pilih untuk menghadap raja?"
Lihat, Musa memakai cara pandangnya sendiri. Dia bertanya kepada Tuhan yang adalah sebenarnya penciptanya dia. Kalau teman-teman mau baca lanjut lagi sampai ayat yang selesai, kemudian lanjut ke Keluaran 4 ayat 10 sampai 11. Di situ Musa berkata kepada Tuhan begini, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Jadi kalau yang saya renungkan, sepertinya Tuhan agak gemes dengan Musa. Kenapa? Karena Tuhan datang sendiri sama dia, Tuhan datang bersama dia tidak dengan biasa-biasa, menampakkan betapa kedahsyatannya. Dia menampakkan diri seperti nyala api di semak duri yang semak itu gak terbakar. Itu amazing banget teman-teman. Tuhan datang kepada Musa menyatakan diri kepadanya bahwa, "Musa, aku nih Allah ayahmu nih, yang ayahmu sembah. Sekarang ini aku datang mau memberikan rencana kepadamu." Tapi Musa bilang apa? Dia bingung, dia ini siapa? Kok bisa ya Tuhan kasih rencana sama dia? Identitasnya Musa, dia bingung akan dirinya. Sampai di Keluaran 4 dia bilang, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara." Dia melihat semua weakness-nya dia, kelemahannya dia. Oleh karena itu, malam ini saya mau ingatin kepada teman-teman semua, bagaimana kita bisa untuk hidup di dalam tujuan Tuhan. Yang pertama adalah kita harus mengerti identitas kita. Saya rindu malam ini kita semua sama-sama belajar, karena saya juga belajar kembali akan hal ini. Waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memulihkan identitas saya menjadi Vita yang punya tujuan, yang Tuhan kasih tujuan hidup. Tuhan kasih step-step di dalam menjalani hidup, karena ada rancangan Tuhan yang Tuhan kasih kepada Vita. Nah, malam ini kita mau belajar kembali tentang identitas itu. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu, tapi saya mau kembali mengingatkan kepada teman-teman. Nah, apa itu identitas? Identitas adalah sebuah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita. Sekali lagi, apa itu identitas? Identitas adalah sebuah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Jadi setiap kita ada lensa yang Tuhan kasih untuk melihat diri kita sendiri. Contoh misalnya, pada saat kita mau ke acara, mau keluar rumah, mau kemanapun, pasti hal yang pertama yang kita lakukan adalah berkaca. Kita cari cermin untuk kita berkaca. Ketika kita melihat ke cermin, apa yang teman-teman lihat? Pasti kebanyakan mencari sesuatu yang kurang ketika kita make up, ketika kita dress up. Apakah ada kancing yang copot? Atau alis kita naik sebelah mungkin? Atau rambut kita belum rapi, jadi kita merapikannya. Nah, bagaimana kalau dengan cara pandang yang seperti ini teman-teman? Ketika kalian melihat cermin, siapakah yang benar-benar kalian lihat? Siapakah yang ada di cermin itu? Itu identitas. Apakah yang teman-teman lihat adalah orang yang gagal, atau apakah yang teman-teman lihat adalah orang yang berhasil? Siapa yang teman-teman lihat di cermin? Apakah orang yang layak untuk dicintai, atau ditinggalkan? Siapa yang teman-teman lihat di dalam cermin itu ketika teman-teman berkaca? Orang yang hidup dalam rencana Tuhan atau di luar rencana Tuhan? Itulah identitas.
Kalau lensa kita tidak kita adjust, tidak kita atur dengan lensanya Tuhan, dengan cara pandangnya Tuhan terhadap diri kita, kita tidak akan pernah tahu rencana Tuhan terhadap diri kita. Kita tidak mampu menjalani hidup ini dalam rencana-rencananya. Kita bingung arah hidup kita mau kemana. Sama kayak Musa, ketika Tuhan datang dengan big plan-nya Tuhan, di mana Tuhan mau menyelamatkan sebuah bangsa Israel. Tuhan datang kepada Musa, tapi Musa tidak mengerti identitasnya. Dia tanya kepada Tuhan yang adalah penciptanya, aku ini siapa? Sama seperti kita, teman-teman. Kadang ketika kita diberikan sebuah kepercayaan di dalam sebuah pelayanan, di pekerjaan, di tempat kuliah, di sekolah, kepercayaan apapun, terkadang kita agak terkejut kecil sambil bertanya, kita siapa Kang sampai kita dikasih kepercayaan ini? Hati-hati. Mungkin teman-teman sedang melupakan identitas teman-teman. Sama kayak Musa. Dia pun tanya sama Tuhan, Tuhan. Dia bilang sama Tuhan bahwa dia gak pandai berbicara. Terkadang teman-teman, ketika kita bingung dengan identitas kita seperti terlalu fokus dengan apa yang menjadi kelemahan-kelemahan di hidup kita. Kita gak bisa berbicara lancar, kadang kita kalau berdoa terputar-putar. Atau kadang kita merasa orang lain yang lebih mampu. Kalau teman-teman baca di ayat-ayat yang selanjutnya di kisah Musa ini, dia bilang sama Tuhan begini, Tuhan, utuslah orang lain, bukan aku. Kemudian di ayat selanjutnya Tuhan bilang, Tuhan murka. Di ayat itu tertulis bahwa Tuhan murka dan bilang, hei, siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang bisa membuat orang bisu berbicara? Coba kita renungkan bersama-sama teman-teman. Apakah kita saat-saat ini ada di posisi yang seperti itu? Identitas sangat penting. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 bilang begini, identitas kita sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dituliskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi waktu kita terima Yesus, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan menjadikan Dia sebagai Tuhan, kita telah diberikan oleh Tuhan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu identitas kita. Waktu kita percaya Tuhan beri kita identitas anak-anak Allah. So kalau kita adalah anak-anak Allah, otomatis kita punya karakter-karakter Allah. Otomatis kita bisa dengan benar menerima rencana-rencana Allah yang Allah berikan untuk kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu identitas sangat penting. Dari identitas juga teman-teman, waktu kita mengerti identitas kita menghidupi identitas kita, dari identitas akan terbentuk sesuatu yang namanya harga diri. Jadi mengapa identitas penting? Selain identitas adalah anugerah yang Tuhan kasih kepada kita, identitas penting karena dari identitas akan terbentuk harga diri kita. Harga diri, apa sih itu harga diri? Harga diri adalah sebuah nilai yang kita taruh, yang kita letakkan terhadap diri kita. Nilai ini yang akan menentukan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Jadi harga diri terbentuk karena kita mengetahui identitas kita, karena kita mengerti identitas kita, karena kita menghidupi identitas kita. Oleh karena itu terbentuklah harga diri. Harga diri adalah nilai yang kita taruh terhadap diri kita. Harga diri
atau nilai yang kita letakkan atas diri kita menentukan siapa yang mendekat dan siapa yang menjauh dari hidup kita. Nilai yang kita letakkan terhadap diri kita menentukan bagaimana orang memperlakukan kita. Apakah kita diperlakukan dengan hormat atau dengan sembarangan? Itu tergantung dari nilai apa yang kita letakkan di atas hidup kita. Itulah harga diri. Nah, saya mau cerita lagi teman-teman. Dalam hidup saya pernah ada di sebuah posisi yang mengalami banyak sekali struggle dan terproses dengan orang-orang di sekitar circle saya. Dari proses ini saya merasa kayak saya ini seperti orang yang gak tahu bergaul. Ada banyak sekali penilaian-penilaian yang tercipta di tengah-tengah circle pertemanan saya. Banyak yang bilang Vita beginilah, banyak yang bilang Vita begitu, banyak yang bilang Vita terlalu ini dan itu. Pokoknya banyak deh teman-teman. Di keadaan yang seperti itu, saya merasa sangat down sebenarnya teman-teman. Karena saya sampai punya sebuah pertanyaan yang muncul di dalam pikiran saya itu begini. Sebenarnya apa yang Uni mau? Sebenarnya apa sih yang kalian mau? Apa sih yang kalian pikirkan tentang saya? Apakah menurut kalian lebih benar dari saya? Saya struggle di posisi yang seperti itu. Pada saat saya struggle teman-teman, saya sampai kepada titik saya harus mengevaluasi diri saya. Saya ambil banyak waktu dengan Tuhan. Saya banyak duduk di kaki Tuhan. Saya mengevaluasi diri saya. Banyak baca firman. Dan kemudian teman-teman, saya belajar menaruh nilai-nilai rohani di dalam hidup saya. Ketika saya belajar memasukkan nilai-nilai kerohanian di dalam hidup saya melakukan apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan sedikit demi sedikit, saya tidak lagi merasa bahwa saya ini korban dari keadaan-keadaan sekitar saya. Ternyata nilai yang saya letakkan untuk hidup saya ada banyak sekali yang miss, ada banyak sekali yang tidak tepat ketika saya mengevaluasi diri saya. Saat ini saya belajar untuk memfilter apa yang masuk dan keluar untuk diri saya. Belajar untuk tidak lagi menyalahkan keadaan, tapi belajar untuk setiap hari mengevaluasi ada hal-hal apa aja yang perlu di-upgrade, yang perlu ditinggalkan, yang perlu dilepaskan dari diri saya. Karena saya mau meletakkan sebuah nilai kebenaran dalam hidup saya, bukan untuk dilihat orang lain, bukan untuk orang lain, tapi untuk kebaikan hidup saya. Makanya hari-hari ini ketika saya mengalami struggle itu, saya belajar untuk menerima masukan, menerima koreksi. Saya belajar untuk mengakui bahwa ada banyak sekali weaknesses yang saya punya. Dan saya saat ini memahami yang paling penting adalah bagaimana saya membangun harga diri saya. Yang paling penting saat ini untuk kehidupan saya adalah bagaimana saya membangun nilai-nilai yang saya meletakkan untuk diri saya. Oleh karena itu identitas sangat penting. Karena dari identitas terbentuklah harga diri. Nilai yang kita mau taruh di dalam kehidupan kita. Kita mau baca bersama-sama di Amsal 23 ayat 7a. Mari kita buka bareng-bareng teman-teman. Amsal 23 ayat 7a. Berkata demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia.
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi perhitungan apa yang kita taruh dalam diri kita akan menjadi seperti perhitungan itu. Kalau kita menaruh nilai bahwa kita adalah orang yang gagal, yang gak bisa maju, ya kita akan menjadi seperti itu. Kalau kita menaruh nilai bahwa kita ini gak bisa berubah, ya kita gak bisa berubah, teman-teman. Kalau kita menaruh nilai bahwa saya introvert, saya hanya bisa bergaul dengan orang-orang introvert. Saya orang ekstrovert, saya hanya bisa bergaul dengan orang-orang ekstrovert. Jadi seperti itulah kita. Pada dasarnya introvert maupun ekstrovert tidak banyak berpengaruh di dalam hidup kita. Yang berpengaruh adalah sebuah nilai yang kita letakkan di dalam hidup kita. Oleh karena itu sekali lagi saya replay, teman-teman. Identitas kita sangat penting. Kenapa? Selain identitas membentuk harga diri kita, identitas diri menentukan bagaimana kita merespon janji-janji Tuhan. Identitas diri menentukan bagaimana kita merespon janji-janji Tuhan. Ada sebuah kisah lagi di Alkitab, di dalam Bilangan 13 ayat 32. Ini masih kelanjutan dari Musa, teman-teman. Tapi ini Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus pengintai ketika mereka sudah melakukan perjalanan 40 tahun di padang gurun. Musa memerintahkan ada 12 orang yang akan mengintai dan melihat tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada umat Israel. Ke-12 orang ini pergi mengintai. Mereka melihat-lihat tanah di situ. Nah, kemudian singkat ceritanya dapatlah hasil dari pengintaian mereka. Mereka bilang begini, di ayat yang ke-32. Bilangan 13 ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, which is yang kita kenal kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Di ayat 33 dilanjutkan lagi, kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dari 12 pengintai ini, 10 di antara 12 ini memakai sebuah lensa yang berbeda. Kalau teman-teman mau baca selanjutnya sampai ke Bilangan 14 ayat 6 sampai 8, di situ ada Yosua dan Kaleb. Mereka ber-12, hanya 2 yang punya lensa yang benar, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang 10 melihat bahwa di sana banyak raksasa. Padahal itu kan tanah yang Tuhan janjikan buat kita, kenapa di sana banyak raksasa? Yang 10 bilang kita ini seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb bilang seperti ini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi dari 12 punya 2 cara pandang yang berbeda. Dari 12 punya perspektif yang berbeda. Kadang-kadang teman-teman kita seperti itu. Kita ada di 2 tipe lensa ini. Sometimes kita memposisikan diri sebagai belalang. Kalau kita memposisikan diri belalang, otomatis semua yang kita lihat adalah besar. Masalah kita terlalu besar, pandemi ini tidak akan berakhir,
kita udah dikeluarin dari tempat kerja dan pasti susah untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi coba kalau kita pakai lensanya yang punya Yosua dan Kaleb, apapun yang terjadi lewat pandemi ini, kita akan tetap disertai Tuhan. Oh, walaupun saya WFH, Tuhan akan membukakan jalan. 10 orang pengintai dan Yosua dan Kaleb, mereka melihat hal yang sama. Mereka mengintai tanah yang sama, tanah Kanaan. Tapi mereka punya lensa yang berbeda. Tinggal kita yang mau pilih, mau pakai lensa yang mana untuk kehidupan kita. Makanya identitas itu penting. Ketika kalian bingung identitas kalian susah untuk mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Padahal ada banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan janjikan untuk kita nikmati di dalam Dia. Lensa yang dipakai berbeda, menghasilkan penilaian yang berbeda. Oleh karena itu teman-teman, biar malam ini menjadi malam untuk sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Kalau hari-hari ini terasa sulit, mungkin ada lensa yang salah yang kita gunakan untuk melihat kehidupan sehari-hari kita. Nah, harga diri, kalau sudah terbentuk, harga diri kan adalah sebuah nilai nih. Jadi ketika nilai itu terbentuk, akan menghasilkan atau akan membentuk otoritas. Dari harga diri akan membentuk yang namanya otoritas. Ketika kita meletakkan nilai-nilai kebenaran, kita punya otoritas kebenaran yang Tuhan beri untuk kita. Amin, teman-teman. Saya pernah ada juga di posisi di mana saya seperti merasa sendiri. Tidak ada orang di sekeliling saya yang mensupport saya. Saya merasa hidup saya gak maju-maju. Saya ada di titik di mana waktu itu saya merasa bahwa di tempat saya sekarang ini bukan tempat saya. Pasti ada tempat yang lain untuk saya. Saya mau mencapai mimpi-mimpi saya dulu. Yang sekarang ini bukan tempat saya. Saya share ke beberapa orang dan advice mereka bervariasi teman-teman, berbeda-beda. Ada yang bilang coba doa lagi, lihat apakah benar Tuhan mau minta kamu ke tempat yang baru, pindah ke tempat yang baru. Ada lagi yang langsung straight, udah keluar aja, pindah aja ke tempat yang baru. Toh kan Tuhan pasti sertai kok. Saya bingung, saya struggle teman-teman. Tapi di titik yang seperti itu, saya memilih kembali kepada Tuhan, kembali kepada identitas saya sebagai anak-anak Allah. Dimanapun saya berada, Tuhan pasti mau pakai saya. Dimanapun saya bekerja, Tuhan pasti akan sertai saya. Saya mau berjalan dengan paradigmanya Tuhan. Saya mau berjalan dengan cara pandangnya Tuhan. Saya gak mau hanya karena kedagingan saya. Oh, karena saya lihat teman saya udah ke negara ini, ke negara itu untuk melakukan apa yang menjadi misi Tuhan yang Tuhan taruh kepadanya. Saya pengen kayak dia. Saya mulai lupa bahwa kita punya lensa yang berbeda-beda. Tuhan kasih kita tujuan hidup yang berbeda-beda. Tujuan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Waktu saya struggle seperti itu teman-teman, saya nih punya sebuah kebiasaan yang unik. Selain berkaca untuk melihat apakah riasan saya udah benar, saya sering berkaca karena saya mau encourage diri saya. Saya kalau lagi dalam pergumulan teman-teman, saya selalu pergi ke kaca dan bilang, saya adalah orang yang dipilih Tuhan, saya adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Saya berkaca, saya membangkitkan diri saya dengan hal-hal yang seperti itu. Sebelum saya ke kantor, setiap hari sebelum saya ke kantor atau sebelum saya pergi pelayanan,
Saya selalu mempersiapkan diri saya dengan berkaca, dengan melihat siapa sebenarnya yang sedang berkaca ini. Saya melihat bahwa Tuhan terus menyertai hidup saya. Setelah selesai saya berkaca, saya keluar dengan ada rasa otoritas di situ, teman-teman. Otoritas adalah sebuah hak atau kewenangan yang diberikan untuk kita. Contoh misalnya, kalau di dalam sebuah pelayanan, tidak mudah seorang pemimpin tertinggi mempercayakan sesuatu kepada orang yang ditunjuknya. Tidak mudah pemimpin yang tertinggi memberikan sebuah otoritas kepada orang yang ditunjuknya. Misalnya contoh, Kak Danang menunjuk seseorang untuk memimpin sebuah kelompok sel. Itu gak mudah, teman-teman. Pasti sudah melewati doa dan puasa. Pasti sudah melewati evaluasi. Pasti sudah melewati tukar pikiran bersama dengan Pastor Stephen. Kenapa? Karena otoritas itu bukanlah suatu hal yang sembarangan, tapi otoritas adalah sebuah hal yang powerful yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang powerful. Hak atau kewenangan yang diberikan untuk kita. Dulu sebelum saya dipercayakan untuk memimpin sebuah departemen, yang teman-teman banyak yang sudah tahu adalah Departemen Praise and Worship, saya ditunjuk oleh pengurus yang sebelumnya sebagai worship leader. Awalnya teman-teman saya merasa kayak musah, kayak aduh kita ini gak bisa nyanyi, saya ini gak bisa nyanyi, suara saya itu pas-pasan banget, saya gak tahu mau mulai dari mana. Awalnya saya merasa seperti itu. Tapi kemudian di hati ada sebuah impresi bahwa hey, don't worry, jangan takut, jangan khawatir, aku menyertai kamu. Saya percaya itu Tuhan. Saya melangkah, saya ambil kesempatan itu dan saya bilang, bantu saya ya untuk jadi worship leader. Akhirnya sampai hari ini. Waktu itu pernah juga saya ditunjuk sebagai tim kreatif. Tahu gak teman-teman, saya tuh merasa saya gak kreatif. Untuk melakukan banyak hal saya gak kreatif. Tapi saya memilih untuk berkata ya. Bukan mencoba, tapi ya, apa yang bisa saya bantu. Karena saya tahu identitas saya jelas. Saya tahu Tuhan punya tujuan dalam hidup saya. Saya tahu ketika saya mengerti identitas saya, ada sebuah nilai yang saya letakkan di dalam hidup saya. Dan itu membentuk sebuah otoritas yang saya sedang jalani hari-hari ini. Oleh karena itu teman-teman, mari saat-saat ini mungkin ada hal-hal yang kita gumuli, yang sedang kita khawatirkan. Mari kita ubah cara pandang kita. Mari kita kembali kepada identitas kita. Karena identitas kita membentuk nilai dalam hidup kita, membentuk harga diri kita. Dan lewat harga diri akan terbentuk yang namanya otoritas. Otoritas ini bisa kita pakai dimanapun kita berada. Karena tadi di Yohanes bilang ketika kita percaya Yesus kita diberi kuasa. Kuasa itu yang namanya otoritas. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin teman-teman. Itu aja yang saya mau ingatkan kepada teman-teman. Bagaimana kita bisa menikmati tujuan atau rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama yang Tuhan fikskan, yang pertama-tama yang Tuhan fikskan adalah identitas kita. Makanya di gereja kita ada yang namanya New Life, seminar hidup baru. Tujuannya apa? Supaya kita diperbaiki identitas kita lewat hal ini. Kita lahir baru, born again. Dan kita
bisa masuk ke dalam rencana-rencana yang Tuhan nyatakan sendiri dalam kehidupan kita. Lewat identitas akan terbentuk harga diri, dan lewat harga diri ada otoritas yang powerful yang sedang bersama-sama dengan teman-teman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar apa yang kami sharingkan malam hari ini, apa yang kami pelajari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami menjadi anak-anak muda yang mengenal identitas kami. Karena kami tahu bahwa di dalam identitas kami ada harga diri. Kami enggak marah ketika orang meremehkan kami. Kenapa? Karena ada harga diri yang kami bangun di dalam Engkau, nilai-nilai kerohanian yang kami bangun dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan biar lewat harga diri yang kami bangun ada sebuah otoritas yang akan kami pakai untuk menjalani hari-hari kami. Ini setiap kami Tuhan, luruskan segala sesuatu yang kami sedang renungkan ini. Tuhan yang akan menyempurnakan semuanya. Roh Kudus yang akan berbicara, yang akan menyempurnakan segala sesuatu. Aku berdoa buat teman-teman GNG dan youth dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berikan mereka kekuatan baru, Tuhan berikan mereka kepekaan, Tuhan berikan mereka hikmat dalam mereka mau mengambil keputusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, karena di dalam mereka ada Yesus yang hidup, yang bekerja jauh dari apa yang kami pikirkan. Ini setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Guys, ibadah kita sudah selesai dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau anak muda, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah studimu, bahkan pekerjaanmu yang kau lakukan dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Bapa kita di surga yang akan memberkati kita, bahkan menyertai kita dari hari ini sampai Tuhan jemput kita kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.